Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku pergi dan akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersukacita. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rekan-rekan Bimas Katolik yang terkasih, rema atau sabda Tuhan yang menggema dalam diri saya ketika merenungkan sabda ini adalah, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, bagi kita semua, dan aku menguduskan diriku bagi mereka semua, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Rekan-rekan yang terkasih, hari ini merupakan hari komunikasi sedunia. Apa pesan Paus untuk kita? Paus mengatakan bahwa alat komunikasi secanggih apapun diperbolehkan oleh gereja, asal alat komunikasi itu kita yang mengendalikan, bukan alat komunikasi yang mengendalikan kita. Kalau kita ini ribut satu sama lain karena alat komunikasi, entah itu WA, entah apa, jengkel, nah itu berarti alat komunikasi mengendalikan kita. Kalau kita mengendalikan alat komunikasi, kita bisa, oh ya sudahlah, berpikir positif tentang WA itu atau menanyakan dan sebagainya. Tapi kalau kita jengkel, marah-marah, bahkan musuhan, itu berarti alat komunikasi mengendalikan kita. Juga sama dalam relasi berumah tangga juga. Ya sama, saya sebagai seorang imam juga sama ya. Alat komunikasi harus kita kendalikan. Kalau saya ribut dengan imam gara-gara ini, maka lebih baik alat komunikasi itu dibuang. Kalau pasangan suami istri ribut aja, ya, karena masalah HP, masalah apa, lebih baik dibuang saja alat itu. Dibuang artinya apa? Diberhentikan dulu sesaat, ya, untuk merenung. Rasanya bagus juga ya.
Kalau kita para imam rata seminggu itu memang tidak memakai alat komunikasi, diam gitu ya. Dan memang rasanya penting juga ya, bahwa kita itu namanya mengendalikan alat komunikasi supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah lebih dalam. Dikatakan di sini ya bahwa kecerdasan artifisial, kecerdasan intelektual yang diciptakan apapun sekarang ini, bahkan sudah sangat canggih ini, sebetulnya tidak apa-apa. Tetapi harus memanusiawikan kita. Seperti relasi Yesus dengan Bapa. Relasi Yesus dengan Bapa itu relasi macam apa ya? Kadang-kadang berpikir saya, Yesus itu hanya satu, menjalankan kehidupan ini hanya satu. Saya hanya menjalankan rencana Bapa. Apapun situasinya, dimusuhi, dibenci, disakiti, bahkan dibunuh, ya tidak apa-apa. Karena misi saya yang satu, yaitu menjalankan rencana Bapa. Dan memang relasi Yesus dengan Bapa itu sangat-sangat dalam sekali. Ya. Relasi yang bagi saya, kadang-kadang saya berpikir ya, relasi macam apa yang dipunyai oleh Yesus dengan Bapa di surga yang saya ingin rasakan di dunia ini. Kalau saya mulai mencoba ya, kok relasi Yesus itu dengan Bapa di surga dalam sekali. Saya mencoba. Lalu relasi saya yang dalam ini dengan siapa di dunia ini? Kalau Bapak Ibu bisa merenungkan, relasi yang paling dalam itu dengan siapa? Betul-betul dalam. Lalu relasi saya yang paling dalam adalah dengan ibu saya. Ya, ibu saya kan usia 85 tahun. Ya. Walaupun dia terbaring, tetapi ketika ada di dekat ibu saya, hati saya itu damai. Hati saya sukacita, ingin bertemu. Bahkan ketika memegang tangannya, itu rasanya damai sekali. Oh ini ya, relasi Allah Bapa dengan Yesus itu ada kedamaian, ada sukacita. Walaupun tidak berbicara, tetapi ada komunikasi batin yang terjalin antara saya dengan mama saya. Tapi saya rasa bahwa itu baru relasi kira-kira di dunia 10% ya, 10%. Nah, saya ingin mencoba menambah lagi relasi itu. Ya. Relasi Yesus dengan Bapa udah pasti 100%. Kalau relasi saya seperti dengan ibu saya tadi kira-kira baru 10% mungkin di dunia ini. Saya ingin menambah lagi. Relasi macam apa lagi harus kita punya? Ya. Dan relasi yang paling terbesar sebetulnya di gereja Katolik adalah relasi dengan Yesus di dalam Ekaristi. Kalau Ekaristi ini menjadi kekuatan, ada kerinduan, rasanya damai dan sebagainya, itu berarti relasi kita dalam dengan Yesus. Ya. Kan kadang-kadang kita sebagai orang Katolik memang hanya disuruh aja dalam 5 perintah gereja harus ke gereja, gitu ya. Kadang-kadang hanya disuruh aja. Tapi mari Bapak Ibu sebagai leader-leader di Bimas kita tingkatkan. Ekaristi bukan sebagai sebuah perintah, tetapi kita naikkan satu tingkat. Ekaristi adalah kebutuhan saya. Saya butuh Yesus. Kalau orang sudah butuh Yesus itu lain ikut Ekaristi. Saya karena butuh Dia, ya, untuk menambah relasi saya dengan Tuhan. Butuh pun juga harus ditingkatkan satu tingkat lagi. Tadi kan hanya karena aturan, kebutuhan, satu tingkat lagi yang harus kita tingkatkan adalah Ekaristi adalah kerinduan saya. Orang kalau dari ibu Ekaristi itu hebat sekali ya. Ada Ekaristi di lingkungan pun ikut, Ekaristi di gereja ikut ya. Apalagi kalau seorang Bimas itu saya yakin Bimas itu kan hidup di dunia ya, sama di sini juga ya, hidup di dunia. Kata Yesus, saya pernah mengalami di dunia ini selama 33 tahun. Saya mengalami di dunia ini 30 tahun. Dan saya mengerti di dunia ini. Maka hati-hati dengan dunia, jangan diatur oleh dunia, tapi kita ini adalah anak-anak terang. Maka Yesus mengatakan hati-hati ya. Di dunia ini banyak mengatur kita. Yang mengatur kita apa? Salah satunya adalah alat komunikasi. Itu kan ciptaan dari manusia. Yang mengatur kita, yang kadang-kadang kita menjadi krisis relasi kita dengan orang tua, krisis relasi kita dengan sesama karena alat komunikasi ini. Yang kedua juga ya adalah uang. Uang itu bisa membuat orang itu juga jauh dari Tuhan. Karena apa? Uang itu mengendalikan kita. Tapi kalau kita yang mengendalikan uang, rasanya berapapun kita syukuri pemberian dari Tuhan itu. Jadi kita yang harus mengendalikan itu, dan Yesus tahu ya, hati-hati dengan dunia, karena dunia itu akan menghancurkan kita. Salah satu untuk kita supaya tidak hancur adalah relasi saya dengan engkau yang dalam, yaitu di dalam Ekaristi. Saya pernah disadarkan oleh satu umat, pasangan suami istri udah tua, saya pernah disadarkan oleh mereka. Suatu hari saya berkunjung ke rumah keluarga ini, ya, pagi-pagi.
Ternyata dilakukan oleh keluarga ini ya. Si kakek itu bagus sekali ya. Kakek itu setiap pagi itu dia selalu berjemur di depan rumah. Duduk ya. Sambil mendengarkan burung berciut, pohon-pohon, saya selalu melihat lah ya. Lalu juga di sekali waktu selalu membaca koran. Istrinya si nenek itu datang, lalu membawakan kopi kesukaan suaminya dengan beberapa makanan kecil. Ya. Mereka saling memandang, nggak banyak ngomong ya. Kata yang memandang, ada senyum, gitu ya. Lalu juga melihat lagi, gitu ya. Itulah yang disebut dengan komunikasi batin, yang selama ini sudah kita tinggalkan karena alat-alat komunikasi yang canggih. Alat komunikasi batin itu yang diperjuangkan oleh Paus adalah, yuk, kamu harus punya komunikasi batin dengan sesama kamu. Ketika kamu ada session, ketika kamu ada pembicaraan, mari kita tinggalkan dulu alat-alat komunikasi yang lain. Itu namanya kita ada komunikasi batin. Bahkan sebetulnya sekarang dengan jarak jauh pun kita bisa berkomunikasi batin ya, lewat WA, lewat video call itu ya, kita bisa berkomunikasi batin, bisa berkomunikasi. Itu ya. Jadi sebetulnya alat komunikasi ini sangat bagus sekali asal ada komunikasi batin yang terjalin di antara orang yang berbicara itu. Ini perlu diperjuangkan oleh Paus. Paus berharap bahwa kita sebagai leader ya, yang artifisial ini, yang intelektual, kecerdasan artifisial, kecerdasan intelektual ini harus kita kendalikan. Kalau tidak, kita akan hancur. Beberapa pasangan suami istri yang sudah berbicara dengan saya, banyak juga ya yang saya juga pisah gitu ya. Hanya gara-gara apa? Yaitu kecurigaan dalam HP. Lalu dilihat HP-nya dan ternyata ada sesuatu yang kurang pas, yang hanya ribet.